Sukacita sama-sama yuk. Yang mau bangkit berdiri kita bangkit berdiri. Yang mau tepuk tangan kita tepuk tangan. Sebab kita harus bersukacita selalu di hadapan Tuhan. Come on. Datanglah ya Tuhan dan berkata atas setiap kami ya Tuhan. Sama-sama kita katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kau yang kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertanda, kuatkan berkuasa saat kami bersatu, menaikkan dunia, belenggu dibatalkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita mau angkat begini dari awal. Sebab Kau adalah pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Come on. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kau yang kami rindukan ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Kuatkan berkuasa saat kami bersatu, menaikkan dunia, belenggu dibatalkan, mujizat dinyatakan. Wih, ada. Biar musik memuji Tuhan. Come on, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan, Kau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Katakan amin. Sama-sama kita mau angkat tangan kita katakan. Sebab Kau yang kami rindukan Tuhan. Come on, angkat tanganmu katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, saat kami bersatu, menaikkan dunia, belenggu dibatalkan, mujizat dinyatakan.
sekarang kita sedang menyaksikan ibadah online GasDNet Teens dan Youth. Teman-teman, di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So, teman-teman, kita akan menyaksikan ibadah. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan, Engkau hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, jamah hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. So teman-teman, 3B yang harus kita ingat adalah yang pertama, bawa Alkitab, yang kedua, bawa catatan, dan yang ketiga adalah be excited. Teman-teman bisa ambil Alkitabnya, bisa ambil catatannya, dan kalian harus ikut ibadah ini dengan excited. Meskipun kalian di rumah aja, kalian mau lompat-lompat, kalian mau memuji Tuhan dengan excited, kalian boleh banget. Oke, segitu aja teman-teman. Selamat menyaksikan ibadah online. Udah harus semangat dalam Tuhan, katakan wuuu. Sebab bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena gagah kami ya Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan, tapi karena roh-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu ya Tuhan. Karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Come on. Bukan karena kuat, bukan karena hebat, tapi oleh roh-Mu. Hanya kasih-Mu yang mengubahkanku. Bukan karena hebat, bukan karena hebat, bukan karena gagah, tapi oleh kasih-Mu yang telah selamatkanku. Angkat tanganmu dan katakan, karena anugerah-Mu telah selamatkan dan gantikan hidupku oleh kuasa salib, oleh penebusan-Mu. Kita bebas terimamu. Oh, 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 oh. Kau Allah yang perkasa di hidupku. Oh, 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 oh. Kau ajaib bagiku, Yesus Tuhan, tiada seperti-Mu. Bukan karena kuat, bukan karena hebat, tapi oleh roh-Mu. Hanya kasih-Mu yang mengubahkanku. Bukan karena hebat, bukan karena hebat, bukan karena gagah, tapi oleh kasih-Mu yang telah selamatkanku. Karena anugerah-Mu selamatkan dan gantikan hidupku oleh kuasa salib, oleh penebusan-Mu. Kita bebas terimamu. Oh, 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 oh. Kau Allah yang perkasa di hidupku. Oh, 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 oh. Kau ajaib bagiku, Yesus Tuhan, tiada seperti-Mu. Sebab Engkau berkuasa Tuhan, dari selamanya Tuhan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Katakan amin. Sama-sama kita mau katakan, Kau yang berkuasa dari selamanya sampai selamanya kekal. Kau yang berkuasa
dalam lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Buat kasih-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Ku rasakan kedamaian di hadapan. Kami nampak keagungan Tuhan, keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biarlah Engkau masuk Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yes Lord. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan
Tuhan, sembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Sembah Tuhan dengan suaramu, dengan mulut terbuka kau sembah Tuhan. Sebab Tuhan rindu untuk dengar suara setiap kita. Kami sembah ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Kau bertata Tuhan atas pujian umatmu Tuhan. Oh kami sembah Kau, kami agungkan. Sebab Engkau layak Tuhan, layak Tuhan. Oh segala kemuliaan hanya bagimu ya Allahku, hanya bagimu ya Allah yang kudus. Oh ya la ba 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 ba, ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba 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 ba. Jesus, oh Engkau layak Tuhan. Ya la ba 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 la. Kau yang menjamah anak-anak mudamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Oh ya la ba 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 ba, Kau yang hadir Tuhan, menyentuh setiap hati anak-anakmu Tuhan. Sekarang la ba 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 la ba. Sekarang la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Sekarang la ba 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 la ba. Sekarang la ba la ba la ba la. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak oh layaklah ya Tuhan, layaklah segala bangsa
Shalom teman-teman. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita doa dulu yuk. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena kasih Tuhan Yesus atas kami begitu besar. Bapa, hari ini kami siap dengar isi hati-Mu. Kami mau dengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami. Bapa, berbicaralah kepada kami pribadi, lekas pribadi. Kami tahu ada pesan penting yang mau Tuhan sampaikan sama kami hari ini. Bapa, berikan kami telinga yang mau dengar, berikan hati yang subur yang siap ditanam oleh firman-Mu, dan biarlah firman yang Engkau berikan bertumbuh dan berbuah manis di masa muda kami. Bapa, kami percaya saat firman-Mu disampaikan, kami akan dibukakan suatu hal yang besar terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerjalah dari awal, pertengahan, hingga akhir firman ini, biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami, ini hati kami, ini hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama yuk kita katakan, amin. Iya teman-teman, Shalom. Di minggu ini kita merayakan suatu hari yang besar untuk bangsa Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Tepat di hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Wow. Sekarang yuk sama-sama saya ajak teman-teman kita flashback saat penjajahan dulu sebelum Indonesia merdeka. Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Banyak sekali kesengsaraan, status sosial yang sangat rendah, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, banyak yang mengalami yang namanya ketidakadilan pada saat itu teman-teman. Sungguh miris sekali bangsa kita, benar nggak? Dan Indonesia dijajah berpuluh-puluh tahun oleh bangsa lain. Dan itu membekas banget untuk setiap generasi-generasi di bangsa ini teman-teman. Dan pada akhirnya muncullah kebangkitan suatu generasi yang membawa kepada kemerdekaan suatu bangsa. Yaitu suatu kebangkitan generasi muda. Tidak akan ada namanya kemerdekaan terjadi jikalau tanpa ada suatu generasi yang dibangkitkan teman-teman. Saat suatu generasi dibangkitkan, maka suatu bangsa dimerdekakan. Wow banget teman-teman. Pada saat itu kalau kita bayangin gak ada suatu generasi yang dibangkitkan. Mau jadi apa bangsa kita? Mau berapa lama lagi bangsa kita dijajah? Tapi yang kita lihat, ada suatu kebangkitan generasi muda. Suatu anak-anak muda yang gak cuman mau diam saja, tapi mereka mau terjadi suatu perubahan di bangsanya. Yaitu generasi muda yang dibangkitkan. Generasi muda yang semangat dan bergairah untuk menjadikan bangsanya menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan dan penderitaan yang berpuluh-puluh tahun Indonesia alamin. Sungguh satu hal yang besar teman-teman, jikalau suatu generasi itu dibangkitkan. Wow, hari ini saya akan membawa satu tema yang namanya kebangkitan. Sama-sama yuk, kita buka Alkitab kita buka di Lukas 7, ayatnya yang ke-11 sampai 17. Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai 17. Kita baca setiap ayatnya ya. Lukas 7 ayat yang 11, temanya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Tema kita membangkitkan dan ini pas banget, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 11 firman Tuhan berkata, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Yang kita tahu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang besar. Dia bukan Tuhan yang hanya stay di suatu tempat, tapi Tuhan yang bergerak. Memberitakan Injil, mengadakan mukjizat, menyatakan kemuliaan Tuhan dari suatu kota ke kota lain, dari suatu desa ke desa lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak. Dan menyatakan banyak mukjizat di tempat yang dimana Tuhan akan datangin.
Dan di sini Tuhan Yesus pergi ke suatu kota, namanya kota Nain. Nah, firman Tuhan di situ dituliskan bahwa murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Kita tahu banget teman-teman, di mana Tuhan Yesus pergi, pasti banyak orang yang datang menggerumuni Yesus. Saat itu Tuhan kita populer banget. Kita tahu dia mengadakan mukjizat, dia memberitakan firman Tuhan, dia membangkitkan orang yang mati rohani, dan orang penasaran akan apa yang Yesus lakuin. Sehingga kemana Yesus pergi, pasti orang-orang banyak itu ngikutin. Saking famousnya Yesus pada saat zaman itu teman-teman. Keren banget ya. Kita lanjut ke ayat yang ke-12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota. Wah, Yesus datang ke kota Nain. Terus setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung. Keluar anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Teman-teman, di ayat yang ke-12 ini, kalau kita baca secara detail, setelah Yesus dekat pintu gerbang kota. Pintu gerbang kota di Nain berbicara tentang suatu tempat yang di mana sangat ramai penduduknya. Kenapa ramai sih Kak di pintu gerbang kota itu? Karena pada saat itu pintu gerbang itu menjadi pusat keluar masuknya orang. Dari kota ke kota lain, pusat kalau orang itu berbelanja untuk masuk dan keluar, orang datang dan pergi, itu ada di pintu gerbang kota. Dan pintu gerbang kota itu adalah pusat informasi dari setiap kota, dan kota tersebut pun setiap informasi ada di sana, di pintu gerbang kota. Oleh sebab itu, di pintu gerbang kota di Nain itu sungguh begitu banyak orang. Dan untuk mengetahui informasi terkini itu ada di pintu gerbang. Pintu gerbang di sini itu berbicara suatu tempat yang ramai. Di sana banyak sekali orang-orang. Dan informasi juga dapat, informasi di sini tuh banyak banget di sana, di pintu gerbang. Sama seperti halnya hati kita. Hati kita berbicara juga tentang pintu gerbang. Pintu gerbang yang dimana Tuhan selalu setia menunggu kita di pintu gerbang hati kita. Di situ banyak tempat di mana kita menyimpan kepedihan, menyimpan kesakit hatian, kesedihan, mungkin rasa malu, mungkin rasa marah, itu ada di sini, teman-teman. Itu juga berbicara tentang pintu gerbang ini. Segala informasi ada di sana. Dan teman-teman, Tuhan itu dekat banget dengan pintu hati kita. Dia tahu segala sesuatu dan dia mampu menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan dekat di pintu gerbang kita, teman-teman. Sama seperti di Nain. Tuhan tahu segala informasi di kota tersebut. Dimulai dari pintu gerbang kota. Singkat cerita, setelah Tuhan sampai di pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki. Berarti ada seorang anak laki-laki muda yang mati saat itu, meninggal. Dan anak tersebut mempunyai ibu. Dan ibunya itu adalah seorang janda. Anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Artinya pada saat ibu tersebut, anak yang meninggal, itu ditenteng keluar kota. Dan banyak sekali orang-orang di kota Nain itu menyertai janda tersebut. Ikut sama ibu tersebut untuk membawa anaknya keluar kota untuk dimakamkan. Artinya ibu ini dan anak ini adalah satu orang yang cukup dipandang di kota Nain. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong menemani ibu tersebut, teman-teman. Di ayat yang ke-13, yuk kita baca yuk ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sungguh kita tahu banget, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, teman-teman.
Dia nggak akan biarin kita sedih, dia nggak akan biarin kita terus terpuruk. Tapi dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tangannya selalu mampu untuk menopang kita. Dia selalu mampu mengadakan mukjizat dalam setiap kehidupan kita. Di sini Tuhan melihat janda tersebut dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sama seperti hati kita. Saat hati kita hancur, saat hati kita sedih, Tuhan mampu, Tuhan bisa menggerakkan hatinya. Karena dia Allah yang penuh dengan belas kasih. Dia akan menopang kamu hari ini. Apapun masalah kamu, Tuhan kita sanggup untuk menopang kamu. Kasihnya begitu besar bagi dunia ini, artinya bagi saya dan bagi kalian. Dan detik itu, saat hati Tuhan tergerak karena seorang anak ini, maka kita baca ayat yang selanjutnya. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Tuhan Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Di ayat ke-13 kita lihat Tuhan bilang, jangan menangis. Hari ini Tuhan juga bilang seperti itu untuk saya dan untuk kamu yang lagi nonton khotbah ini. Tuhan bilang, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan permasalahanmu. Hari ini Tuhan bilang, jangan nangis ya nak, jangan kamu sedih. Yes, Tuhan tahu seberapa besar masalah yang sedang kamu alamin. Tuhan tahu seberapa sedih pergumulanmu. Tuhan tahu kamu udah gak sanggup lagi. Tuhan tahu kalau hati kamu lagi hancur. Tuhan tahu kamu butuh pertolongan. Tuhan tahu kamu butuh harapan yang baru. Tuhan tahu keluargamu. Tuhan tahu masa mudamu. Tuhan tahu pekerjaanmu. Dan Tuhan tahu semua yang ada dalam hidup kamu. Yang berat, yang sedih. Hari ini, detik ini, Tuhan mau bilang, jangan menangis. Karena dia Allah yang penuh dengan belas kasih. Singkat cerita di ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuh dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Kata Tuhan, bangkitlah. Wow. Hari ini Tuhan menyampaikan suatu pesan singkat untuk aku dan kamu. Pesannya adalah bangkitlah. Kata bangkit di sini adalah raise. Artinya apa? Saat Tuhan datang menghampiri anak tersebut, Tuhan bilang, bangkitlah nak, bangkitlah nak. Artinya apa? Yang tadinya gelap, tidak melihat apa-apa, yang tadinya terkungkung dan tidak punya harapan, gelap perasaannya. Saat ada Tuhan di situ, Tuhan bilang bangkitlah, seperti ada cahaya yang muncul. Artinya apa? Cahaya itu melambangkan suatu pengharapan yang baru. Suatu penglihatan bahwa kita bisa kembali melihat apa yang akan kita lakuin ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang tadinya kita mati dan Tuhan datang dengan penuh belas kasihan. Saat Tuhan bilang bangkit, saat Tuhan bilang raise, artinya apa? Terang yang tadinya tidak ada itu menjadi ada. Yang tadinya gelap menjadi terang. Hari ini teman-teman, hari ini Tuhan bilang bangkitlah. Kita anak muda harus bangkit. Aku, kamu, kita semua, kita harus bangkit. Generasi muda saat ini, di kondisi yang sedang terjadi saat ini, kamu, saya, kita semua harus bangkit. Generasi muda harus bangkit, katakan amin. Kita lanjut ke ayat yang 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Singkat cerita, di sini kita melihat yang namanya mukjizat. Mukjizat pertama pada saat Tuhan membangkitkan orang mati. Sebelumnya Tuhan belum melakukan ini. Ini adalah mukjizat pertama Tuhan membangkitkan orang mati, yaitu anak muda. Teman-teman.
anak muda yang Tuhan Yesus pertama kali bangkitkan dari kematian. Wow. Singkat cerita, saat Tuhan bilang bangkit, tiba-tiba anak itu terbangun. Anak itu langsung terbangun. Dia langsung membuka matanya. Suatu mukjizat terjadi. Hal yang besar terjadi saat itu. Saat Tuhan bilang bangkitlah. Saat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, maka Tuhan melakukan mukjizat yang besar bagi anak muda di kota Nain. Dan untuk ibu itu, seorang ibu janda yang cukup dipandang di kota tersebut, teman-teman. Maka bangunlah ia dan duduk dan dia mulai berkata-kata. Mungkin dia berkata-kata bahwa dia mengalami mukjizat yang besar. Bahwa anak muda itu yang tadinya gelap dan dia melihat suatu cahaya dan dia kembali bangkit, teman-teman. Mungkin dia berkata-kata, dia memuji, menyembah Allah. Wow. Dan Yesus menyerahkan anak muda itu kepada ibunya. Wow. Singkat cerita, di mana terjadi suatu kebangkitan, maka akan terjadi suatu mukjizat. Saat seorang anak yang mati, Tuhan bilang bangkit, maka mukjizat terjadi di sana. Begitu juga dalam kehidupan kamu. Begitu juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang kita rasa berat banget dengan kondisi COVID-19 ini. Mungkin itu menggoncang pekerjaan kita. Mungkin itu menggoncang pelayanan kita. Sampai kita mungkin rasanya jauh banget dari Tuhan hari-hari ini. Mungkin itu juga menggoncang kondisi perekonomian keluarga teman-teman. Mungkin itu menggoncang juga di studi teman-teman. Mungkin itu juga menggoncang di lingkungan sekitar teman-teman. Saya mau bilang teman-teman, kita yang tadinya mati, saat ada Tuhan dan kita buka hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan bangkitkan kita. Pada saat ada kebangkitan tersebut terjadi, maka turunlah yang namanya mukjizat. Yang tadinya kita mati, kita bangkit. Yang tadinya gelap menjadi terang. Itu semua karena belas kasihnya Tuhan. Hari ini hal yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan teman-teman. Tuhan bilang teman-teman harus bangkit hari ini. Teman-teman harus bangkit. Saat teman-teman bangkit, maka akan banyak mukjizat terjadi. Mukjizat di sekolahmu, mukjizat di keluargamu, mukjizat di pelayananmu, mukjizat di mana teman-teman berada. Katakan amin. Wow. Yes. Ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Singkat cerita teman-teman di sini lagi. Wow. Pada saat ada satu orang anak muda mengalami kebangkitan rohani, mengalami mukjizat Tuhan, maka satu kota dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Satu kota memuliakan nama Tuhan Yesus. Oleh sebab satu anak muda yang bangkit dari kematiannya. Yang mengalami mukjizatnya Tuhan Yesus. Wow. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Teman-teman, kalau kamu bangkit hari ini, kalau kita bangkit hari ini, teman-teman tahu, teman-teman akan membuat orang di sekitar teman-teman, di lingkungan keluarga mungkin, di pekerjaan, di pelayanan, di studi, itu kembali memuliakan Tuhan. Karena orang-orang tersebut melihat pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupan teman-teman. Wow. Teman-teman harus bangkit, amin. Wow. Ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Dan akhirnya teman-teman, dengan mukjizat tersebut banyak orang dimenangkan. Dan kabar baik tentang Tuhan Yesus mulai digaungkan ke kota demi kota, ke desa demi desa. Dan banyak dan semakin banyak orang mengenal tentang Kristus. Sama dengan hidupmu hari ini. Saat engkau bangkit, orang akan melihat hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan.
maka Tuhan akan menyertai teman-teman dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, saat ini Tuhan ada dekat di hatimu. Dia dekat di depan pintu gerbang hati teman-teman. Maukah teman-teman membuka hati dan izinkan Tuhan satu kali lagi memulihkan hatimu dan membangkitkan dirimu dari segala hal yang menghalangimu beberapa hari belakangan ini. Maukah kau buka hatimu? Teman-teman, izinin Tuhan hari ini di depan gerbang pintu hatimu untuk membangkitkan kembali imanmu, membangkitkan kembali gairah dan semangatmu untuk lebih mengasihi Dia dan melayani Dia. Saat engkau dibangkitkan, teman-teman ingat, akan ada generasi yang dimerdekakan, dimenangkan. Wow, teman-teman diberkati, amin. Yang diberkati katakan amin. Wow. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya dan saya harap teman-teman juga diberkati. Saya dan teman-teman semua, kita harus bangkit kembali melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menunggu kita. Banyak jiwa-jiwa yang menanti kabar baik tentang Tuhan Yesus melalui hidup kamu dan hidup saya. Yang mau katakan amin. Yang mau boleh angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa, kami tahu Kau sangat mengasihi kami. Dan kami akan pastikan bahwa kami juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu kami harus bangkit dari keterpurukan kami hari ini. Kami tahu Tuhan dekat di depan pintu gerbang hati kami. Tuhan gak jauh, Tuhan dekat. Tapi terkadang kamilah yang semakin menjauh Tuhan dari Engkau. Tapi hari ini melalui firman-Mu yang berkata bahwa kami harus bangkit. Kami harus bangkit. Kami akan bangkit Tuhan. Kami tahu ada pengharapan yang baru yang akan Tuhan sediakan untuk kami pribadi, lekas pribadi saat mendengarkan live streaming ini. Kami akan melihat mukjizat Tuhan mulai dinyatakan, mulai dibukakan dari pribadi lekas pribadi. Tuhan, hamba berdoa untuk teman-teman hamba-Mu yang menyaksikan live streaming ini. Mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang hancur hati, mereka yang status ekonominya sedang tidak baik, pekerjaannya sedang tidak baik, keluarganya sedang hancur. Hari ini Tuhan, Engkau Allah yang dekat dengan pintu gerbang hati kami. Dan Engkau siap membangkitkan kami dan menyatakan mukjizat-Mu di hidup kami. Kami tahu kami belum selesai. Kami tahu kami masih punya pengharapan yang baru. Saat kami tidak melihat apa-apa, maka muncul satu pengharapan dan terang yang baru dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa, Tuhan kuatkan hidup mereka. Bangkitkan kembali generasi muda Tuhan. Agar kami tidak mati rohani, tapi kami semangat rohani untuk generasi ini. Dan orang akan melihat bahwa di hidup kami ada Yesus. Dan kota, dan bangsa, dan orang-orang di sekitar kami memuliakan Engkau melalui kehidupan kami yang dimana Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sungguh Engkau begitu dekat sama kami. Sungguh kami merasakan bahwa hari ini kami sudah dibangkitkan. Bahwa hari ini kami akan bangkit dan kami akan melayani generasi kami. Dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi untuk generasi kami. Terima kasih Bapa untuk pesan singkat firman-Mu. Kami sungguh diberkati dan kami sungguh dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah dengar firman Tuhan. Sama-sama yuk kita katakan, amin. God bless you all. Sebab kami mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami ya Tuhan.
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi yuk kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku menyenangkan. Oh, ku renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ibadah online GasDNet Teens dan Youth minggu ini sudah selesai ya teman-teman. Gimana? Pastinya seru banget kan? Dari pujian penyembahannya dan juga firman Tuhannya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk minggu depan kalian ikut lagi ibadah online dan tetap antusias. Oh iya teman-teman, sekarang aku mau menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kalian catat dan perlu kalian ingat. Yang pertama adalah jangan lupa untuk masuk menara doa, yaitu Grow setiap hari Jumat jam 7 malam. Ayo teman-teman, kita sama-sama masuk dalam menara doa biar kita semakin semangat dan juga bersama-sama bisa berdoa. Terus yang kedua adalah teman-teman harus terlibat ya dalam komunitas cell group. Karena di situ kalian bisa sama-sama saling membangun, kalian bisa sharing dan kalian bisa berbagi cerita kehidupan kalian masing-masing. Nah, terus yang ketiga adalah teman-teman bisa memberikan persembahan kepada rekening yang ada di bawah ini. Oke, kalian bisa transfer persembahan maupun perpuluhan kalian. Pengumuman yang keempat dan gak kalah penting adalah kalian harus terus ikutin update yang ada di Instagram GasDNet Grand Wisata. Kalian bisa catat ya, @GasDNet Grand Wisata. Ayo, kalian bisa pantengin terus tuh sosial media kita buat tahu info apa aja sih yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah aku mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online GasDNet Grand Wisata. Welcome to GasDNet, welcome home. Sekian pengumuman dan update-nya. God bless you guys.